Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Saya akan menjelaskan hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Sebelum saya lanjut, apakah teman-teman tahu psikologi agama itu apa? Nah, pengertian psikologi agama. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara umum dapat dilihat dari segi mental, baik yang bersifat bersamaan ataupun bukan, dengan tujuan untuk mencapai kaidah-kaidah yang dapat dipakai guna memahami berbagai motif perilaku, mengenali dan memastikan gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam perilaku. Kemudian pengertian agama. Jung berpendapat bahwa agama adalah kondisi mental yang khusus, biasa dikondisikan. Pandangan Jung ini berdasarkan kepada penggunaan kata asli agama atau religion yang biasa dipakai untuk menunjukkan makna pandangan baru atau titik resepsi yang terbentuk karena berbagai faktor. Artinya, agama adalah suatu istilah yang mungkin sekali terbentuk dalam diri manusia karena kuku, sehingga mencapai suatu derajat kemungkinan besar menjadi fokus perhatiannya. Jadi, psikologi agama terdiri dari dua paduan kata, yakni psikologi dan agama. Kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi agama. 1. Bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut serta dalam kehidupan beragama orang biasa umum. Contoh, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah. 2. Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhan. Contohnya, kegagalan batin. 3. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau akhirat pada tiap-tiap orang. 4. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. 5. Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, kelegaan batinnya. Semua itu tercangkup dalam kesadaran beragama dan pengalaman agama. Selanjutnya masuk ke pengertian tasawuf. Tasawuf adalah disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritualitas yang mengacu pada moralitas yang bersumber dari nilai agama. Dengan pengertian bahwa pada prinsipnya tasawuf bermakna moral dan semangat Islam. Karena seluruh agama Islam dari berbagai aspeknya adalah prinsip moral. Dan setelah itu kita masuk ke ruang lingkup, yaitu at-takhali. Takhali merupakan langkah-langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Takhali adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. B. Tahali. Tahapan tahali dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela dengan menjalankan ketentuan agama yang baik bersifat eksternal atau luar maupun internal atau dalam. Yang disebut aspek luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Adapun yang bersifat dalam adalah seperti keimanan, ketaatan, dan kecintaan kepada Tuhan. C. Tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib, agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, tidak berkurang, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih berlanjut.
Selanjutnya kita masuk ke hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Dari kedua ilmu tersebut, yaitu tasawuf dan psikologi agama, ditemukan beberapa persamaan dari keduanya, yaitu 1. Persamaan konsepsi tentang potensi dasar manusia. Di kalangan para ilmuwan Muslim, terutama para ahli tasawuf, hampir terjadi kesepakatan bahwa seluruh umat manusia adalah dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini adalah bahwa manusia ketika dilahirkan adalah dalam kondisi yang tidak memiliki dosa sama sekali. Bahwa manusia memiliki potensi dasar, yakni ketaatan kepada Allah. Konsepsi Islam mengenai potensi dasar manusia berupa pengakuan akan adanya Allah sebagai Tuhan atau kecenderungan kepada kebenaran. Yang kedua, persamaan konsepsi perkembangan jiwa manusia. Pertama, perlu diketahui bahwa para sufi sebagaimana misnis yang lain memiliki konsep dunia yang berbeda dengan ilmu pengetahuan modern. Sesuai firman Tuhan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13. Naskah atau pembicaraan mistik hanya bisa dipahami oleh para mistikus, yaitu orang telah, sedang, akan, atau ingin menekuni kehidupan mistis. Dunia sufi adalah dunia spiritual yang tidak dapat diperbincangkan secara diskursif karena tidak memiliki acuan konkret. Kedua, para sufi juga menganggap diri manusia memiliki lapisan-lapisan yang paralel dengan realitas alam raya. Kita tidak hanya berjumpa dengan istilah mikrokosmos dan makrokosmos yang menggambarkan bahwa diri manusia adalah miniatur alam raya, melainkan juga mikroantropos dan makroantropos dari Ibnu Arabi, yang berarti alam raya sebenarnya merupakan tiruan dalam struktur raksasa dalam diri manusia. Demikian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.